Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan ke-10 hari ini. Oke, Bu harap ada di layar udah. Oke, Bu. Share screen-nya udah. Slideshow. Oke, ada ya? Oke, pada pertemuan kita siang hari ini ada 3 sub yang mau dibahas. Pertama, jarak titik terhadap bidang, kemudian ada jarak antara 2 titik, dan yang terakhir adalah jarak titik ke garis. Kita lihat bersama-sama dari bagian pertama. Oke, jarak titik terhadap bidang. Jadi misalkan diketahui bidang V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 yang sejajar. Dan ada titik R yang terletak pada bidang V2. Vektor N adalah vektor normal bidang V1 sama dengan 0. Dan karena V1 sejajar V2, maka N juga merupakan vektor normal bidang V2 sama dengan 0. Karena dia sejajar kan. Jadi berlaku seperti itu juga. Kemudian kita misalkan bidang V1-nya adalah X cos alpha Y cos beta plus Z cos gamma sama dengan P, artinya P merupakan jarak dari titik pangkal O ke bidang V1 sama dengan 0. Ini sorry deh, ini terdouble deh, kayak nggak ada. Jadi jarak dari pangkal O ke bidang V1 sama dengan 0. Oke? Kemudian misalkan D adalah jarak dari titik R ke bidang V1 sama dengan 0. Karena titik R terletak pada bidang V2 sama dengan 0, maka jarak dari titik pangkal O ke bidang V2 sama dengan 0 adalah P plus minus D. Gitu. Tanda plus minus ini bergantung pada letak bidang V1 dan V2 terhadap titik pangkal yang mana yang positif, mana yang negatif. Gitu ya. Kemudian persamaan bidang V2, tadi rumusnya itu menjadi P plus minus D. Karena titik R terletak pada bidang V2 sama dengan 0, maka koordinat titik R memenuhi persamaan bidang V2 sama dengan 0. X1 cos lambda, cos alpha plus Y1 cos beta plus Z1 cos lambda itu sama dengan P plus D tadi, plus minus D. D itu sendiri adalah mutlaknya, kalau diambil mutlaknya dikurang P, jadi kita pindah ruaskan. Bentuk 61 itu adalah jarak titik R ke bidang V1 sama dengan 0. Bentuk persamaan linear bidang V, AX plus BY plus C, Z plus D sama dengan 0, bisa dinyatakan dalam bentuk normal bidang, yaitu ini min D per N dengan N-nya ABC, vektor normal, pada bidang V sama dengan 0 dan cos alpha cos beta cos gamanya ya per ini A per panjang vektor normalnya B dan seterusnya gitu ya. Apabila V1 sama dengan 0 dinyatakan bentuk AX plus ini AX plus BY plus C Z plus D sama dengan 0, maka persamaan 14 bisa berubah menjadi 14 mana? Keliru deh kayaknya, bukan persamaan 14. Sama yang ini ya, atasnya ya. Jadi persamaan ini bisa diubah jadi gini D-nya. Kita substitusikan dari D yang di sebelumnya sini. Nih dari sini. Dari 61. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kamu ingat ini adalah rumus mencari jarak dari titik R yaitu X1, Y1, Z1 ke bidang.
Ya. Oke. Contoh, kalau tentukan titik ini jaraknya ke bidang V, ya masukkan rumus. A-nya udah ada ya kan. X1 kita A-nya adalah 2. A yang ini ya, A di persamaan. B6, C min 3, D kita min 13. Kita mutlaknya. Kenapa mutlak? Karena jarak. Jarak tidak akan pernah negatif. Gitu ya. X1, Y1 ya tinggal masukkan berarti ini 2 kali 4 dan seterusnya sama dengan 4. Ya, diambil nilai mutlaknya. Artinya apa? Diselesaikan dulu pembagiannya, kalau ternyata negatif baru dipositifkan gitu ya. Itu tadi jarak antara titik ke bidang. Sekarang jarak antara dua garis, tapi garis tersebut di bidang. Misal, jarak antara titik ke bidang di ruang. Sekarang jarak antara dua garis di ruang. Misalnya diketahui dua buah garis nih, G1, G2. Apabila garis G1 sejajar garis G2, maka untuk menghitung jarak dari garis G1 ke G2 caranya seperti ini. Kita pilih sembarang titik P pada garis G1. Buat bidang V sama dengan 0 yang melalui P tadi dan tegak lurus garis G1. Karena G1 sejajar G2, maka G2 juga pasti tegak lurus dengan bidang V sama dengan 0. Kita tentukan titik Q sebagai titik tembus garis G2 pada bidang V sama dengan 0. Maka panjang PQ adalah jarak dari garis G1 ke G2. Jadi jarak garis yang tegak lurus. Apabila garis G1 dan G2 bersilangan, maka untuk menentukan jarak garis G1 ke G2, caranya adalah buat bidang V sama dengan 0 melalui G1 sejajar G2. Pilih sebarang titik P pada garis G2, maka jarak dari P ke bidang V sama dengan 0 adalah jarak dari garis G1 ke G2. Kalau ternyata garis G1 dan G2 bersilangan. Kalau ini tadi garisnya ternyata sejajar. Ya. Contoh, tentukan jarak antara bidang W dengan bidang V. Kita ambil nih sembarang titik pada bidang ini. Misalnya kita ambil 005. Apakah harus 005? Enggak. Ini dimisalkan X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0. Kalau kita ambil titik lain misalnya, X-nya yang 0, Z-nya yang 0, maka berapa? Y sama dengan 5 ya kan? 0, 5, Z-nya 0, ini 0. Ya kan? 0 tambah 5 dikurang 5, 0. Jadi bisa kita ambil titik R-nya juga gini. Jarak antara bidang W dan V adalah jarak dari titik R ke bidang ini. Ya berarti tinggal kita pakai rumus. Nah gini. Ya. Nah sekarang kita ambil nih, kalau misalnya S tadi adalah 050. Gimana cara buat jaraknya? Kita pakai aja rumus kita, harus sama. D sama dengan A-nya tadi adalah berapa? Nih A-nya. A sama dengan B sama dengan C sama dengan 1 dan D-nya adalah min 2 ya kan. Berarti kita masukin rumus kita nih. 1 dikali 0, 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 5 ditambah 0 dikali bukan 0 C, sorry 1. 1 dikali 0 per plus D-nya min 2 per akar 1 tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti berapa? 0 tambah 5, 0 tambah 5 tambah 0 min 2 per akar 3. Berapa hasilnya? 5 min 2 adalah 3 per akar 3. Atau kalau kita kalikan, kita samakan, kalikan dengan sekawannya, akar 3, ya kan? Sama hasilnya, jadi harus sama. Bukan, haruskah nilai titiknya itu 005 gitu, 00. Yang paling mudah, kita bisa pakai yang lain, apapun nilainya, asalkan memenuhi bidang ini. Ya, jadi
Jawaban itu bisa tidak unik, tidak harus 005, bisa saja 500, nggak masalah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang bagian terakhir, jarak titik ke garis. Kalau tadi jarak titik ke bidang, jarak 2 garis. Jarak 2 garis di ruang. Jadi jarak 2 garis di ruang kita harus tetap cari 1 titik. Gitu ya. Sekarang jarak titik ke garis. Jarak dari sebuah titik P ke garis dapat ditentukan sebagai berikut. Kita buat bidang V sama dengan 0 juga. Melalui titik P yang tegak lurus garis G. Cari titik Q sebagai titik tembus garis G pada bidang V sama dengan 0. Garis PQ adalah garis yang melalui titik P dan tegak lurus garis G. Dan panjang PQ merupakan jarak dari titik P ke garis G. Ya, ini jarak titik ke garis. Kalau tadi jarak kedua garis. Kalau tadi jarak titik. Jarak apa? Yang pertama tadi jarak 2 garis. Jarak antara 2 garis. Kemudian sebelumnya adalah jarak titik terhadap bidang. Jarak titik yang terhadap bidang, jarak kedua garis, dan jarak titik ke bidang di ruang. Ya. Misalnya ini, jadi dibuat bidang V yang tegak lurus garis G. Cari titik Q sebagai titik tembus garis G tadi pada bidang V sama dengan 0. Garis PQ adalah garis yang melalui titik P, tegak lurus garis G, dan panjang PQ adalah jarak dari titik P ke garis G. Nih, contoh misalkan kita mau tahu jarak 2 bidang nih. Bidangnya dua-duanya mau diketahui. Kita ambil sebarang titik R dulu pada V2. Titik R harus memenuhi bidang V2. Misal diambil titik koordinat 0055/2. Tadi Ibu bilang tidak unik. Boleh yang lain gitu ya. Jarak dari bidang V1 ke V2 ya jarak antara titik R ke bidang V1 sama gitu Ibu bilang tadi. Ya. Misal nih kita ambil yang lain. Kita ambillah titik R memenuhi persamaan bidang. Apakah harus titiknya di V2? Enggak juga. Titiknya boleh juga di V1. Berarti nanti terhadap V2 gitu kebalikannya. Misalnya kita ambil dulu yang S gitu, yang lain. Yang bentuknya lain, misalnya kita ambil yang A-nya ini kita ambil 4, B-4. Oh ya, ini karena bidang P2 ya, kita ambil titiknya di P2, sorry. Berarti terhadap P1. Kalau kita ambil titik S, misalnya di bidang P2, yang pada P2 kita ambil kalau X-nya 0, Z-nya 0, 0, Z-nya 0, maka Y-nya berapa? Min 4. Y sama dengan min 5, Y-nya 5/4 ya. 5/4, coba kita cek. Berarti D-nya adalah akar 5/4,0, ini berarti 0. Kemudian di bidang V1 ya, berarti A-nya 2, B-nya min 2, C-nya 1, Z-nya 1. Oh sorry, Z1, D-nya 3. Berarti yang ini 0 ditambah 5/4 ya kan. Kemudian yang C-nya juga 0 ditambah 3 per, sama enggak? 5/4 betul enggak? Itu 0 dengan 0. Ini salah ya, 5/2 ya. Ya enggak? Bener enggak Keliru ya ya? Oh enggak bener ya, 2Z ya. Soalnya 2Z. Kalau kita tadi X dengan Z yang 0, berarti kita lihat oke, enggak apa-apa. Berarti A-nya adalah 4 tambah 4.
Ini 0, ini enggak dong. Ini min 2 ya. Min 2. Min 2 kan, ini B-nya min 2. C-nya 1 tapi karena ini 0, tambah 3. Oke. 4 ditambah 4 tambah 1. Berarti berapa nih? Min 5/2 ditambah 6/2 ya, benar. Sama kan hasilnya? Ya, sama. Artinya sama aja. Sekarang kita coba nih kalau kebalikannya. Bidang V1-nya sekarang kita cari titik T misalnya. Berapa nih kita ambil? Kalau X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya berapa? Min 3 ya. Oke. Nah, sekarang kita tahu nih A kita adalah 4, B kita adalah min 4, C kita adalah 2, dan D kita adalah 5. Sekarang kita pakai rumus D-nya. Gimana cara nyarinya? Ini pasti 0, kemudian plus 0, min Z ya. CZ. C-nya adalah min 2 kali 3 plus 5 per ya, sambil cek ya. Akar 16 tambah 16 tambah 4. Berapa tuh? Ini adalah min 1 jadi min 1 ya. Ya enggak? 6 dikurang 5. Ini berapa nih? 32 tambah 4, 36 ya. Nah, ya kan? Diambil nilai positifnya ya 1/6. Sama gitu ya? Harus sama. Berapapun titik yang kalian ambil, asalkan berada dalam bidang, baik bidang V1 ataupun bidang V2, kalau kamu tentukan jaraknya, hasilnya harus sama. Oke? Jadi bisa diambil di V1, kalau titiknya diambil di V1 berarti terhadap V2. Kalau titiknya diambil V2 berarti jaraknya terhadap V1 gitu. Oke, cukup sekian dikit aja materi kita hari ini. Untuk supaya kita bisa save untuk materi berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Udah ya, jadi Ibu rangkumkan tadi jarak, Ibu lupa terus yang pertama tadi, jarak terhadap jarak 2 garis, kemudian jarak titik pada bidang, dan yang pertama tadi jarak terhadap bidang. Nah, itu dengan rumus-rumusnya masing-masing rumus jarak yang kamu pakai. Kalau dia rumus terhadap bidang, berarti kalau titik terhadap bidang, langsung masukkan aja rumusnya. Kalau dia ternyata garis dengan garis, berarti satu garis itu harus dicari titiknya. Itu pun juga kalau bidang dengan bidang harus dicari satu titik. Jadi intinya untuk menentukan jarak baik dua bidang maupun garis dengan bidang atau ya garis dengan bidang ataupun titik dengan titik, maka garis dengan garis, maka yang perlu kalian selesaikan adalah mencari salah satu titik pada bidang atau garis tersebut untuk bisa masuk ke dalam rumus jaraknya. Oke? Cukup? Ada pertanyaan sampai sini? Indri? Akmal? Oke. Cukup, Bu. Oke, kalian berdua ini yang rajin. Oke, Bu Tutut.